Selamat malam semua Bapak Ibu, saudara dimanapun berada. Shalom, salam doa, dan salam sehat. Kini tiba saatnya Bapak Ibu saudara mengikuti beberapa menit ke depan program dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Getoraja melalui ibadah saat teduh keluarga. Untuk semua itu, baiklah kita mengawali penyampaian firman Tuhan pada malam ini dengan terlebih dahulu berdoa, memohon kuasa Roh Kudus untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami menyadari bahwa tidaklah mudah kami melewati hari-hari ini, terkhusus di masa-masa di mana kami semua bertekad untuk memutuskan penyebaran COVID-19 tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Terkadang setiap hari kami harus melewati duri, onak, dan kerikil tajam. Perjuangan kami menjadi doa kami semua. Kami percaya semua yang boleh kami perankan hingga semua yang kami miliki hari ini adalah karena kemurahan dan kasih karunia-Mu saja. Engkaulah yang telah melayakkan semuanya itu. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, jadikan hati dan hidup kami sebagai tanah yang subur, agar firman Tuhan dan pengajaran yang kami dengarkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Berkenanlah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan saya pilih dari Mazmur pasal 8, dari kitab Mazmur pasal 8, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Mazmur pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang ketujuh. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, siapakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia memeliharanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menimba pengajaran firman Tuhan pada malam ini dalam satu pesan yang mengatakan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat yang lain, mungkin di rumah sakit atau tempat-tempat di mana harus berjuang pada malam ini, saya mengutip doa dari seorang Henry J.M. Naumann mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga aku berani mengharapkan cinta, sehingga aku berani mengharapkan pelindungan dan belas kasih-Mu. Siapakah aku ini Tuhan, sampai patut mendapatkan tempat di hati-Mu? Siapakah aku ini Tuhan, sampai berani berharap pengampunan dari-Mu? Siapakah aku ini Tuhan, sehingga berani
menikmati persahabatan darimu, bahkan menikmati rangkulanmu. Saya menyadari sangat tidak layak. Namun semua itulah yang aku rindukan, aku harapkan, dan aku tunggu-tunggu. Bukan karena jasaku, namun hanya karena belas kasih-Mu yang di dalamnya tidak dapat aku duga. Henry Nouwen mengekspresikan perasaannya yang tidak layak di hadapan Tuhan, menyadari bahwa ada jarak yang begitu berbeda antara manusia dan Allah. Ada jarak baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang sangat disadari, sehingga Nouwen merasa sangat tidak layak untuk menikmati dan merasakan mengalami kasih karunia Tuhan. Ternyata ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran akan kerendahan dan ketidakberhargaan di mata Tuhan ternyata begitu penting. Ternyata begitu penting, karena akan membuat kita terbuka untuk menerima kasih karunia Tuhan, dan juga akan memperdalam apresiasi kita terhadap kasih karunia Tuhan. Selain Henry J.M. Nouwen, ada tokoh lain yang menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, yaitu Kopernikus. Kalau kita membaca kisah Kopernikus, dia meminta agar kelak di batu nisannya ketika ia mati atau meninggal, agar dituliskan tulisan ini: "Aku tidak meminta anugerah yang kau berikan kepada Petrus, murid yang walaupun jatuh bangun dalam mengiringi Yesus, tetapi akhirnya Petrus menjadi murid yang konsisten pada imannya." Kopernikus juga mengatakan, "Aku tidak meminta anugerahmu seperti yang kau berikan kepada Rasul Paulus, seorang yang totalitas hidupnya diubahkan oleh kasih karunia. Tetapi cukuplah," kata Kopernikus, "cukuplah anugerah yang kau berikan kepada aku, seperti yang kau berikan kepada seorang penjahat yang disalibkan bersamamu di Golgota, yang dalam keberdosaannya menaruh harap hanya kepada Yesus." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran akan kerendahan hati dan ketidaklayakan di hadapan Tuhan, ketidakberhargaan di hadapan Tuhan, ternyata juga dinyatakan ribuan tahun yang lalu oleh seorang raja besar yang dikenal sebagai Raja Teokrasi, raja yang memerintah atas nama Tuhan, yaitu Raja Daud, yang dilukiskan dalam Mazmur 8 ayat 4 dan 7 yang pada malam ini atau pada hari ini kita akan membacanya bersama-sama. Saya ulangi, saya bacakan. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membuka Alkitab dan kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kutempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini adalah ternyata sebuah mada dari seorang raja besar
Daud yang mengungkapkan keagungan Tuhan. Semua nada yang mengungkapkan tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam segala sesuatu di atas muka bumi ini dan di bawah kolong langit ini. Ketika melihat ciptaan Tuhan yang begitu agung, nada ini hendak mengungkapkan keagungan dan rasa hormat yang begitu dalam. Pertama, kalau kita melihat bacaan kita, jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang. Kata jika aku melihat. Kalau kita baca Alkitab, ternyata langit adalah gambaran. Langit hendak menceritakan tentang kedahsyatan dan keagungan Tuhan. Terutama pada malam hari, keindahan langit begitu menjadi pemandangan yang sangat indah. Dan diteranginya bulan dan bintang-bintang. Kalau kita pernah mengikuti liputan 6.com Jakarta, dengan diberlakukannya physical distancing dan peraturan PSBB, di mana semua orang menjaga jarak antar satu dengan yang lain selama pandemi Corona atau COVID-19, membuat publik tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dan ternyata selama pandemi Corona atau COVID-19 itu sangat berdampak pada keceriaan langit pada siang hari dan keindahan langit pada malam hari dengan sinar dan cahaya bintang-bintang. Sepertinya memang Bapak Ibu Saudara, bumi kita ini memang membutuhkan istirahat. Memang membutuhkan istirahat dan mendetoks diri. Pandemi Corona atau COVID-19 ini yang datang tanpa wujud, tapi dengan suara walau tak terdengar, dengan membawa banyak pesan. Di antaranya pesan menjaga kesehatan, pesan memelihara bumi, pesan memelihara tanggung jawab kita atas bumi ini. Memelihara bumi, memelihara lingkungan yang dimulai dari hal-hal yang sederhana, atau bisa katakan dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang ada pada diri kita. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mencuci tangan, bahkan kemudian hingga mencuci hati. Dari mencuci tangan hingga mencuci hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal yang kedua, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Itu tema kita pada malam ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Pemazmur hendak merefleksikan tentang korelasi dan tanggung jawab antara bumi dan ciptaan lainnya dengan manusia. Hendak melihat, merefleksikan korelasi atau tanggung jawab antara bumi, alam sekitar, dan manusia. Khusus dalam konteks penciptaan dalam kitab Kejadian, manusia adalah fana. Manusia adalah debu tanah. Mazmur 103 ayat 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengingatnya lagi.
bukan tanpa alasan, saudara. Kalau Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7a memakai metafora orang percaya sebagai bejana tanah liat. Nampaknya hal itu merujuk pada realitas manusia dalam kejadian yang diciptakan dari debu tanah. Tetapi manusia yang fana inilah yang di dalamnya Tuhan ingin menyatakan karyanya. Di dalam realita tanah liat, Tuhan berkenan mengizinkan menaruh harta yang begitu besar. Dalam realitas ini kita sebagai manusia adalah bejana tanah liat. Kristus atau Yesus bersedia diletakkan di dalamnya. Kristus yang adalah harta yang maha mulia. Harta yang sungguh tidak ternilai harganya. Rela tinggal di dalam kita yang adalah bejana tanah liat. Yesus yang adalah mahal mulia, yang agung, yang besar itu, yang suci adanya itu, rela tinggal di dalam bejana tanah liat. Kita tahu, saudaraku, bejana tanah liat adalah bejana yang harganya murah, bahkan gampang pecah, dan biasa dipakai menaruh sampah atau barang-barang yang tidak terlalu bernilai. Benarlah kalau kata Daud mengekspresikan kecintaan Tuhan itu kepada manusia. Dalam bacaan kita yang mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Terkhusus Bapak yang terkasih dalam Tuhan, gimana kita saat ini bersama-sama kita umat manusia bergumul dengan adanya COVID-19 ini. Godaan, pencobaan, egoisme terkadang muncul dalam situasi sulit. Pertanyaannya ialah, bagaimana menyaksikan, bagaimana tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi di mana semua orang sedang merasa ketakutan, bahkan di tengah-tengah di mana banyak keluarga saudara kita sedang bersedih. Tanya ibu bapak yang bisa kita lakukan, sangat banyak yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita bisa diam di rumah. Kita tetap tenang, diam dan tenang. Diam dan tenang bukan berarti pasif, bukan berarti berpangku tangan, bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam dan tetap tenang. Kita ingat Bapak, saudara-saudaraku, ketika murid-murid Yesus hampir tenggelam di tengah lautan pada malam hari, berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yesus datang menolongnya. Yesus mengatakan diam dan tenang. Dengan diam dan tenang, dengan bisa diam dan tenang, kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Kita bisa menjadi saksi. Kita bisa menyatakan kasih kita kepada banyak orang. Kita masih bisa bersaksi dengan berdiam dan tenang di rumah dengan kemajuan teknologi saat ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menolong sesama kita yang bergumul, walau kita di rumah misalnya. Dengan berbagai macam kemajuan teknologi hari ini, kita bisa hadir di tengah-tengah saudara kita yang bergumul, menolong saudara kita yang bergumul. Kita memang belum tahu sampai kapan pandemi ini. Kita hanya berharap bisa berlalu. Beberapa teman
beberapa keluarga kita mungkin sakit. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan untuk membuat orang lain, terutama orang yang lanjut usia, orang cacat, orang-orang miskin, dan saudara kita yang sedang terisolasi. Ambillah tindakan pencegahan yang diperlukan. Jangan sembrono, jangan bertindak yang berisiko menyebabkan sesama kita menjadi sakit. Tapi juga jangan lupakan tugas dan misi yang sangat fundamental dari misi Kristiani, yaitu membantu sesama kita tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang latar belakang suku, bangsa, dan budaya, tanpa memandang perbedaan-perbedaan atau kepercayaannya. Terkhusus di masa-masa ini, di mana kita bersama-sama dengan saudara kita umat Muslim menjalankan ibadah puasa, kita bersama-sama berjuang, berdoa agar pergumulan yang dihadapi bangsa dunia ini melahirkan solidaritas kita, bahu-membahu, tanpa memandang suku, bangsa, dan budaya. Seperti halnya Injil. Injil telah menembus batas-batas suku, bangsa, dan budaya, telah melahirkan pengharapan baru. Saudara akan terkasih dalam Tuhan, manusia yang telah dimahkotai dan kemuliaan dan hormat itu dalam Yesus Kristus akan memampukan kita untuk memberantas pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah, hingga ke pelosok-pelosok desa, bersama-sama bahu-membahu memutuskan penyebaran virus corona ini. Kita percaya bahwa orang-orang percaya di muka bumi ini, anak-anak Tuhan di muka bumi ini, boleh sehat sepikir dalam doa dan perjuangan bersama. Orang-orang percaya dalam mada perjuangannya dengan tekad iman dan harapan. Kita harus bersama-sama membangun tekad iman kita. Harapan kita harus lebih kuat dari masalah yang sedang kita hadapi. Nyalakanlah lilin iman, nyalakanlah lilin pengharapan di dalam hati kita. Lilin pengharapan itu harus lebih kuat dari virus COVID-19 ini. Mari saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena orang-orang yang telah memberi kami bimbingan hari ini, atas orang-orang yang memberikan pengajaran kepada kami hari ini, atas orang-orang yang memberikan nasihat kepada kami pada malam ini, atas orang-orang yang diteladan kepada kami pada malam ini. Terkhusus dari firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami, sesungguhnya hanya Engkaulah yang telah melayakkan kami. Kami sangat menyadari kalau kami memiliki keluarga, kalau kami memiliki suami, kalau kami memiliki istri, kalau kami memiliki anak-anak dan cucu, kalau ada hal-hal yang ada pada kami yang kami miliki, itu hanya karena kemurahan-Mu. Engkau yang melayakkan kami untuk memilikinya. Engkau yang memahkotai kami dengan segala sukacita dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, karena orang-orang yang telah Engkau izinkan memberikan kami semangat hari ini, yang telah Engkau izinkan memberikan kegembiraan kepada kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, lingkungan di mana kami bergereja, lingkungan di mana kami berada, lingkungan tempat tinggal kami, komunitas di mana kami berada.
menjadi bahagian tak terpisahkan dari perjuangan kami hari ini. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, kepada orang-orang yang kuat dan yang tabah, kepada orang-orang yang berikan kami pertolongan kepada hari ini, baik yang kami alami secara langsung, maupun banyak orang-orang yang terlibat dalam kehidupan kami. Ya, sungguhnya kami tidak menyadari dan mengenal siapa mereka yang terus terlibat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan gereja kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin dunia, terkhusus di Indonesia ini, Presiden Joko Widodo, para menteri-menterinya, terkhusus Menteri Kesehatan, Polri, TNI, para medis, para relawan yang berada di garda terdepan untuk berjuang bersama memutuskan penyebaran COVID-19 ini, agar mereka senantiasa terpelihara. Dan terkhusus saudara kami yang sedang sakit dan mendapatkan perawatan, dalam kuasa Tuhan kami menyerahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Perjuangan kami ke depan hanya Engkau yang mengetahuinya. Dan ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kasih-Mu, kami mempertaruhkannya. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami berdoa. Demikian Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam dan salam sehat. Amin.